tanggapan terakhir dari sang pengadil pertandingan. Masih kita tunggu dan akhirnya wasit Alil Rindengotra melangsungkan kick off babak kedua partai derby Jawa Timur antara tuan rumah Arema Malang melawan Persela Lamongan dengan skor sementara 0-0. Kini justru Arema di awal babak kedua ini berusaha untuk melepaskan diri dari tekanan pemain-pemain Persela Lamongan. Suroso tadi halo bola, begitu juga dengan Ahmad Bustomi. Kontras dengan babak pertama, kini justru Persela Lamongan inisiatif tekanan di awal babak kedua ini. Alex Robinson berusaha melewati Erik Setiawan, dua pemain sekaligus, Erik dan juga Arif Suyono tadi yang berusaha menghadang Alex Robinson. Inilah sosok dari M. Basri yang juga pernah menukangi tim nasional Indonesia. Salah satu pelatih senior yang masih melatih di Jarum Indonesia Super League. Arif Suyono, Erik Setiawan langsung ke depan, maksudnya pada Patricio Morales, masih dapat dihalau tadi oleh John Scarlett. Erik langsung menuju Patricio Morales, berusaha untuk melepaskan diri dari kawalan John Scarlett. Sedikit dorongan tadi dari seorang John Scarlett. Nampaknya terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Inilah sosok dari seorang John Scarlett yang sudah dalam 3 musim terakhir ataupun 2 musim terakhir membela Persela Lamongan. Fabiano, Edgar Aranda sedikit terlepas tadi, kini Roman Kemelo, dan sebuah tackling yang cukup baik namun berada dalam penguasaan Pato Morales. Melebar Alex Pulalo, sebuah passing kepada Fandi Mohtar, masih Fandi Mohtar berusaha untuk melewati Igede Sukadana, meninggalkan lapangan permainan. Kapten kesebelasan Alex Pulalo, pemain paling senior di kubu Arema, kirimkan sebuah umpan dalam kotak penalti dan penjaga gawang Fauzal Mubarak kembali perlihatkan sebuah kesigapan. Ya, kita melihat tampaknya di awal menit babak kedua ini kedua tim masih mencoba untuk melihat seperti apa permainan yang mereka peragakan, apakah ada perubahan strategi baik dari Arema maupun dari Persela. Ya, pertandingan sendiri masih berjalan lambat. Keluar dari tekanan Ahmad Bustomi kini. Alex Pulalo balik pada Ahmad Bustomi. Alex Pulalo. Fandi Mohtar terlepas tadi, kurang baik. Kini Marcio Souza dengan penguasaan bola bagi Persela Lamongan. Agustiar Batubara, Igede Sukadana kepada Tommy Rifka. Roman Kemelo, playmaker baru dari tim Arema Malang asal Slovakia. Masih di lapangan tengah, Marcio Souza kini. Dan kita mendengar tampaknya peluit wasit. Tampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Bubakar Keita terhadap Marcio Souza. Ya, kita lihat bagaimana Bubakar Keita menahan wajah dari, atau menarik wajah dari Marcio Souza. Dadang Sudrajat dengan instruksinya.
kepada pagar pemain dari Arema Malang. Ada Fortune Udo yang terpaksa harus turun membantu rekan-rekannya di lini belakang. Tentunya bersiap Marcio Souza kerap menciptakan gol. Marcio Souza tembakan langsung masih melebar di gawang dari Dadang Sudrajat. Sudah 13 gol yang dikoleksi oleh Marcio Souza, di mana banyak yang datang dari situasi set piece ataupun tendangan bebas. Tidak berhasil melewati Ahmad Bustomi tadi, Jimmy Suparno. Pelanggaran tadi oleh Jimmy Suparno. Erik Setiawan. Arif Suyono. Tidak berhasil untuk melewati Tommy Rifka. Ya, ada sedikit penurunan tempo yang dilakukan atau diperlihatkan oleh pemain-pemain Arema. Mereka tampak tidak lagi terburu-buru untuk melakukan tekanan. Mencoba untuk lebih bersabar, tampaknya di babak kedua ini mulai diperlihatkan oleh pemain-pemain Arema. Ini kesempatan bagi Arema Malang. Situasi set piece tentunya. Fauzal Mubarak bersiap memberikan instruksi kepada pagar pemain dari Persela Lamongan. Penjaga gawang berusia 25 tahun Fauzal Mubarak. Fandi Mohtar dengan permainan yang cukup baik pada malam hari ini. Bermain sebagai gelandang bertahan. Sudah bersiap Suroso dan juga Roman Kemelo untuk melakukan eksekusi Fortune Udo. Apakah sebuah tembakan langsung ataukah umpan kepada Fortune Udo. Bersiap Roman Kemelo, angkat bola dalam kotak penalti dan sebuah tandukan dan kesempatan yang diperoleh Arema akhirnya berakhir pada sebuah gol bunuh diri oleh Fabiano. 1-0 Arema Malang. Ya, kita lihat bagaimana akhirnya Arema mampu memanfaatkan situasi untuk menciptakan gol dan memimpin sementara, mengubah kedudukan menjadi 1-0 bermula dari sebuah tendangan bebas. Ya, kita lihat juga tadi ada sundulan. Kita saksikan umpan yang dikirimkan oleh Roman Kemelo. Ditanduk tadi oleh Fandi Mohtar dan dibelokkan arahnya oleh Fabiano, menghasilkan sebuah gol bunuh diri, menghasilkan keunggulan bagi Arema Malang. Saya kira ini sebuah taktik yang cukup jitu yang diperlihatkan oleh Arema dengan mencoba melakukan tendangan bebas tadi yang dilakukan oleh Roman Kemelo langsung ke mulut gawang, dan di sana sudah menanti 3 pemain Arema. Kembali sebuah umpan panjang yang ditujukan kepada Fortune Udo. Masih ada Fauzal Mubarak. Arema terus memberikan tekanan. Kembali melalui Arif Suyono. Arif Suyono dan tembakan langsung masih melebar dari gawang Fauzal Mubarak. Ya, saya melihat ada perubahan taktik yang mulai diperlihatkan oleh Arema. Ya, tampaknya mereka juga mulai begitu tenang dan begitu sabar untuk mencoba melakukan tekanan ke jantung pertahanan dari Persela. Pato Morales kini berusaha untuk lepas dari kawalan 3 pemain sekaligus. Harus ditengahi pertentangan antara pemain dari kedua kubu. Pertandingan yang tentunya mulai berjalan panas antara kedua tim asal Jawa Timur ini. Iya, memang ya kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana tadi FX Januar sempat menendang kaki dari Pato Morales. Ya, namun kita lihat Morales sendiri juga terpicu emosinya sehingga melakukan balasan.
kembali situasi set piece yang diperoleh oleh pemain-pemain Arema Malang. 3 gol ataupun 3 gol terakhir yang dihasilkan oleh Arema Malang dilahirkan melalui situasi set piece. 2 dicetak oleh Pato Morales dan 1 menghasilkan sebuah gol bunuh diri pada malam hari ini di menit ke-53 tadi oleh Fabiano. Dan kini dengan skenario yang hampir sama, kembali Arema Malang memiliki kesempatan untuk dapat merubah kedudukan, menambah gol. Dan kita melihat Zainal Arifin yang dipersiapkan untuk menjadi pemain pengganti. Kita masih menunggu siapakah pemain yang ditarik keluar, tampaknya Edgar Aranda. Dan masih menunggu pemain-pemain dari Arema kepada aba-aba dari wasit Ali Rinengo Suroso. Dan kembali Roman Kemelo yang memberikan 1 assist terhadap terciptanya gol dari Arema Malang pada malam hari ini. Sudah bersiap dan sudah terdengar peluit dari wasit Ali Rinengo. Roman Kemelo lepaskan sebuah tembakan langsung membentur pagar pemain dari Persela Lamongan, menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Arema. Ya, peluang-peluang memanfaatkan bola-bola mati memang akan tampaknya coba dimaksimalkan oleh Arema. Kita lihat bagaimana tadi Roman Kemelo kembali melakukan tendangan bebas. Sudah 9 kali kembali sebuah sepak pojok dari Arema Malang. Boubacar Keita tidak berhasil dimanfaatkan dengan maksimal tadi oleh sang pemain. Inilah Boubacar Keita yang kembali lagi merumput di Indonesian Super League setelah memperkuat Pahang di Malaysian League musim lalu atau seusai musim lalu. Tidak berhasil dijangkau oleh Tommy Rifka Putra tadi. Tidak berhasil. Roman Kemelo hanya menghasilkan sebuah lemparan ke dalam. Dan kembali kartu kuning kedua yang dikeluarkan oleh wasit Ariel Rinengo kepada Marcio Souza setelah sebelumnya FX Januar telah menerima kartu kuning dari wasit Ariel Rinengo. Dan ini merupakan kartu kuning ke-8 dari sang pemain di musim ini di Jarum Indonesia Super League, menandakan bahwa ia harus absen pada pertandingan selanjutnya. Ya, kembali kita melihat Marcio Souza mendapatkan kawalan yang begitu ketat dari pemain-pemain Persela. Kini kembali Arema melalui Fandi Mohtar, kerjasama dengan Patricio Morales, dan umpan yang sangat baik pada Roman Kemelo. Umpan dalam kotak penalti dan sebuah tandukan yang begitu cantik dari Fandi Mohtar. Berhasil aksi dari seorang Fauzan Mubarak untuk tidak menambah perbendaharaan gol dari Arema Malang. Ya, sebuah serangan yang tertata dengan baik. Kita lihat diperlihatkan kembali oleh pemain-pemain Arema. Kembali Roman menciptakan sebuah peluang yang kemudian coba diselesaikan dengan baik oleh Fandi. Sebuah penyelesaian yang sebenarnya sudah cukup baik yang dilakukan oleh Fandi Mohtar. Hanya saja kita juga melihat bagaimana kesigapan dari penjaga gawang Persela, Fauzan Mubarak. Kembali melalui sepak pojok, Roman Kemelo lepaskan sebuah umpan kembali dalam kotak penalti dan masih ada lini belakang dari Persela Lamongan. Kembali umpan dikirimkan oleh seorang Kemelo dan Fortune Udo tidak cukup sigap untuk dapat menjadi penyelesaian akhir bagi Arema Malang. Ya, namun inilah yang dibutuhkan, kita melihat untuk terus-menerus menambah jumlah gol bagi Arema Malang. Umpan-umpan direct langsung ke jantung pertahanan Persela Lamongan. Kita melihat bagaimana sebuah gol bunuh diri yang lahir dari Fabiano pun berkat sebuah umpan tusuk. Dan tentunya sebuah gol yang menyulut semangat para pemain tim Singoedan untuk mencoba benar-benar merontokkan tim dari Lamongan. Skill yang berusaha diperlihatkan tadi oleh Marcio Souza.
Masih duel di lapangan tengah, begitu panas. Kembali berbuah pada sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Igede Sukadana. Iya, kita lihat bagaimana pemain muda ini tampak bertanya-tanya dan tampaknya dia tidak mengerti apa pelanggaran yang dilakukan. Tapi kalau kita lihat sebelumnya memang sudah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Igede Sukadana. Alex Pulalo, Suroso. Sebuah umpan kepada Fortune Udo. Berusaha melepaskan diri dari kawalan FX Januar pemain ini. Kirimkan sebuah umpan, masih ada John Scarlett yang berhasil halo bola tadi. Fandi Mohtar kembali. Fabiano, cukup taktis lini pertahanan dari Persela. Dan kini Alex Pulalo. Masih Alex Pulalo kirimkan pada Fortune Udo. Umpan kepada Patricio Morales dan kembali pemain-pemain lini belakang dari Persela Lamongan yang selamatkan keadaan. Ya, lihatlah bagaimana sebuah permainan cantik dari kaki ke kaki hampir saja melahirkan sebuah gol bagi Arema, dan inilah yang saya pikir dibutuhkan untuk benar-benar merontokkan lini pertahanan Persela Lamongan. Dan kita melihat Fortune Udo yang memang beberapa kali selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Namun sayang kita melihat masih belum berhasil menambah sebuah gol bagi Arema. Boubacar Keita. Masih Boubacar Keita. Sedikit bermain-main di jantung pertahanan Arema Malang. Fandi Mohtar. Umpan terobosan kepada Fortune Udo. Masih Fortune Udo langsung lepaskan sebuah tembakan yang masih begitu jauh dari sasaran. Iya, saya tidak mengerti apakah Fortune Udo mencoba untuk melakukan tendangan langsung ke gawang atau memberikan umpan kepada Patricio Morales. Tapi kalau kita lihat arah bola, memang tampaknya dia lebih langsung menuju atau menempatkan bola ke arah gawang. Dan akhirnya super sub Diki Firasat yang masuk menggantikan Jimmy Suparno, pemain yang sudah mencetak 6 gol dari 11 kali penampilan sebagai pemain pengganti. Merupakan rasio terbaik dari seorang pemain pengganti di Jarum Indonesia Super League musim ini. Tampaknya telah terlebih dahulu terjadi pelanggaran terhadap pemain baru Diki Firasat. Iya, kalau kita melihat upaya yang coba dilakukan oleh pelatih Persela Lamongan, Muhammad Basri, untuk memasukkan Diki Firasat, tampaknya juga ini lebih dimungkinkan karena lini depan dari Persela memang tampak sedikit tumpul karena hanya menempatkan seorang Marcio Sosa. Jimmy Suparno yang diharapkan bisa membantu pergerakan dari Sosa juga terlihat masih belum mampu untuk memberikan dukungan. Dan Diharapkan dengan kehadiran Diki ini akan membuat lini depan mereka lebih tajam. Bersiap Marcio Souza. Kerap menghasilkan gol dari situasi tembakan bebas. Dadang Sudrajat harus melakukan hallawan terhadap tendangan yang berbahaya tadi dari Marcio Souza. Ya, kita lihat bagaimana seorang Marcio Souza memang melakukan tendangan yang cukup baik. Dan kali ini kita melihat Marcio setelah sebuah benturan nampak begitu meringis. Benturan dari Camelo. Ya, memang pada saat dia melepaskan tendangan, pada saat yang bersamaan, ya dalam tayangan ulang nanti bisa kita lihat. Ya, Iya, pada saat yang bersamaan Roman maju, dan ini tentu saja memang sangat riskan bagi seorang Sousa, karena pada saat dia mengayun dengan tentunya dengan power yang cukup besar, cukup kuat sehingga membuat kakinya tertahan. Ini merupakan kali pertama sepak pojok oleh Persela Lamongan. Di sana ada Diki Firasat tadi. Tidak berhasil untuk manfaatkan menjadi gol. ya ini sebuah tanda yang sedikit positif tentunya bagi Persela Lamongan. Dan memang tidak ada cara lain bagi mereka kecuali keluar dari sarang dan bermain menyerang, mencoba mencetak gol, menyulitkan para pemain Arema. Karena kita lihat dengan keunggulan 1-0, meskipun itu adalah
gol dari sebuah bunuh diri dari Fabiano. Namun lihatlah bagaimana para pemain Arema lebih percaya diri dan tidak bermain seperti di babak pertama di mana mereka lebih banyak melakukan long ball. Iya, yang pasti mereka tampak lebih tenang di babak kedua ini. Dan lebih banyak short ball passing. Kembali kita melihat permainan cantik. Patricio Morales dalam kotak penalti dari Persela Lamongan, kirimkan umpan Roman Kemelo, kembali ada Fauzal Mubarak yang tampil cukup baik pada malam hari ini. Masih pemain-pemain dari Arema di dalam kotak penalti dari Persela Lamongan. Patricio Morales berusaha untuk berkelit dari penjagaan lini belakang dari Persela Lamongan. Dan Ahmad Bustomi tadi yang akhirnya kehilangan keseimbangan untuk berikan penguasaan bola kepada Persela Lamongan. Ya saya kira tadi Ahmad Bustomi terpleset di saat sebenarnya para pemain Arema sudah berharap untuk mendapatkan umpan dari pemain tersebut. Kembali sebuah kesempatan yang diperoleh oleh Roman Kemelo. Ya, dan ini adalah kesempatan yang sedikit langka bagi Kemelo yang kali ini berada tepat di kotak penalti Persela. Nampaknya memang dengan keunggulan 1 gol, Kemelo lebih leluasa dan tentu saja lebih percaya diri untuk membantu Pato dan juga Udo dalam hal mencetak sebuah gol tambahan bagi Arema Malang. Kita tahu bahwa skor 1-0 adalah skor yang belum aman. Roman Kemelo yang hadir sebagai playmaker baru dari tim Arema Malang memiliki raihan prestasi yang sangat baik di Malaysian League bersama tim PKNS, di mana ia mencetak 68 gol dari 133 kali tampil bersama PKNS di Liga Malaysia. Kini Persela tidak berhasil tadi Marcio Souza untuk melewati Suroso. Dan duel udara tampaknya tadi berada dalam posisi offside Patricio Morales. Agustiar Batubara tidak cermat tadi untuk melakukan penguasaan bola dan umpan terobosan dari Roman Kemelo tidak menjangkau rekan-rekannya, pemain asal Slovakia ini. Fauzal Mubarak yang harus berjibaku di babak kedua dengan berbagai penyelamatan untuk tetap menjaga skor setidaknya hanya 1 gol yang bersarang di gawangnya. Dan inilah Patricio Morales, pemain asal Chile yang menjadi pilihan dari Kota Malang berdasarkan permainan yang selalu ngotot, yang selalu ia perlihatkan. Tampaknya sebuah sikutan tadi dari Igede Sukadana. Dan kita masih menunggu apakah ia akan segera menerima kartu kuning yang langsung kontan dikeluarkan oleh wasit Alir Rinengo kepada pemain muda ini. Kita melihat bagaimana Sukadana pun tidak ingin melihat respons dari wasit. Namun sepertinya memang sulit untuk Sukadana tidak melakukan pelanggaran tersebut. Ya, kita melihat di sini. Cukup tinggi kita melihat kaki dari Sukadana. Ya, walaupun pada akhirnya sikut dari Sukadana yang mendarat di wajah pemain Arema. Kita lihat bagaimana Bustomi. Ahmad Bustomi masih terus memegangi wajahnya atas sebuah sikutan ke wajah dari sang pemain dari Igede Sukadana. Fandi Mohtar, Bubakar Keita, Erik Setiawan melebar menuju pada Patricio Morales. Perebutan antara Pato tadi kembali kita perlihatkan determinasi dari pemain yang satu ini. Keluar dari lapangan permainan. Inilah sosok dari Gusnul Yakin. Ahmad Bustomi.
Dijatuhkan tadi Ahmad Ya. Bustomi ataupun Arif Suyono oleh pemain yang baru masuk di babak kedua, Zainal Arifin. Ya, kita melihat bagaimana terus-menerus pelanggaran terjadi di lini tengah. Menunjukkan bagaimana para pemain Persela memang tidak menginginkan bola terlalu lama dikuasai oleh Arema Malang. Kembali pelanggaran demi pelanggaran terjadi. Sesuatu yang tidak terhindarkan tentunya. Dalam kondisi tertinggalan, kita melihat bagaimana para pemain Persela sedikit terfrustrasi. Apalagi gol yang lahir adalah gol bunuh diri. Sesuatu yang tentu saja akan sangat menyesakan apabila hasil akhir pertandingan ini adalah tetap 1-0. Sebuah percobaan menembus dosa tentunya yang patut dilakukan para pemain Persela untuk menunjukkan kualitas sebenarnya dari tim dari Lamongan. Clearance dilakukan oleh Suroso. Ya memang bagi Persela sendiri tidak ada pilihan lain di 20 menit terakhir ini kecuali melakukan serangan frontal untuk mengejar ketinggalan mereka. Dan tentunya dengan begitu pertandingan akan semakin menarik dan kita melihat bagaimana sebenarnya para pemain Persela juga sudah berani keluar menyerang. Dan cukup membuat para pemain Arema ini juga harus turun ke daerah permainan mereka sendiri. Dan inilah Diki Firasat, pemain yang diharapkan kembali bisa menjadi super sub. Ya, dan kita melihat ya dengan masuknya Diki, lebih aktif serangan yang dilakukan oleh Persela karena Diki ini memang merupakan striker murni dan sangat cocok tentunya untuk mendukung Marcio Souza agar memperoleh ruang gerak lebih banyak. Kita lihat di babak pertama tadi bagaimana Souza selalu dikepung oleh 3 ataupun 4 pemain dan ia tidak bisa memberikan sodoran umpan kepada rekan karena memang Jimmy Suparno yang bermain di babak pertama bermain sedikit ke belakang Souza. Namun kali ini dengan partner yang pas, kita lihat apakah Persela bisa mencetak gol. Fabiano lepaskan sebuah tembakan langsung tadi, tidak berhasil menembus pagar pemain dari Arema. Kembali pertarungan lapangan tengah antara kedua kubu. Zainal Arifin. Pada Diki Firasat, masih Diki Firasat. Tackling dari Roman Kemelo tadi berhasil untuk keluar dari tekanan Persela Lamongan. Terus berusaha pemain-pemain Persela, begitu kontras diperlihatkan kini Diki Firasat dengan ruang gerak dan tembakan langsung. Namun masih membentur kaki dari seorang Boubacar Keita. Tentunya sudah 4 gol dari total torehan 6 gol yang dipersembahkan oleh Diki Firasat sebagai pemain pengganti musim ini. Sukadana, umpan di sana dikejar oleh Diki Firasat. Terlebih dahulu Dadang Sudrajat dengan cukup baik melakukan penguasaan bola tadi. Kerjasama maksudnya tadi Morales dengan Fortune Udo. Dibuang saja oleh Arif Suyono. Wow, kembali sebuah benturan 1, 2, dan 3 antara pemain dari kedua kubu. Kini kembali menghasilkan sebuah tendangan bebas dan kartu kuning bagi Arif Suyono. Ya, Begitu keras. sangat ironis untuk melihat bahwa peran Marcio Souza justru terlihat di babak kedua pada saat Persela sudah ketinggalan sebuah gol. Dan kita melihat dengan adanya seorang Marcio Souza di depan yang membuat para pemain belakang Arema sedikit kelabakan. Kita melihat Erik Setiawan di sana pertama dan kedua. Jelas sekali kita melihat dari Arif Suyono benar-benar menghadang Marcio Souza. Iya, tampaknya memang kelebihan yang dimiliki oleh Marcio Souza tampaknya memang hanya bisa dihentikan lewat aksi-aksi seperti itu ya. Karena kita lihat bagaimana skill yang dimiliki oleh Souza ini memang di atas rata-rata pemain kita. Souza, umpan kotak penalti. Ada Fandi Mokhtar. Roman Kemelo. Kembali kita perlihatkan gerakan
untuk melakukan kontrol bola dari Sosa yang begitu prima. Dan Oh, tackling ya. tadi dilancarkan oleh pemain Persela kepada Roman Kemelo. Ya, saya kira sebuah tackling yang cukup keras ya. Sangat membahayakan. Ya, dan sangat membahayakan walaupun tadi memang bola sempat mengenai kaki dari pemain Persela. Hanya saja ketika bola lepas ternyata masih, ya kita lihat dalam tayang ulang, cukup keras bagaimana Roman menjadi terkapar. Dan tensi yang terus memanas dan menyisakan kurang dari 15 menit pada waktu reguler. John Scarlett tadi yang juga tampaknya harus meninggalkan lapangan permainan untuk mendapatkan perawatan atas benturan dengan Roman Kemelo tadi di derby Jawa Timur ini. Dan kartu kuning akhirnya harus diterima oleh John Scarlett. Ya, saya Dan kira- sudah 4 pemain dari Persela Lamongan yang menerima kartu kuning. Ya, memang sangat pantas wasit mengeluarkan kartu kuning untuk pelanggaran tersebut. Bahkan jika memang sangat membahayakan, saya kira kartu merah pun sangat mungkin untuk dikeluarkan dalam situasi seperti ini. Pendek Boubacar Keita pada Alex Pulalo. Ahmad Bustomi. Alex Pulalo. Kurang terarah tadi Alex Pulalo. Igede Sukadana. Masih pada keunggulan Arema 1-0 melalui gol bunuh diri dari Fabiano pada menit ke-53. Agustiar Batubara. Diki Firasat kerjasama ia dengan Alex Robinson. Masih Alex Robinson berusaha untuk berkelit dari Alex Pulalo. Alex Robinson, ada 2 pemain sekaligus yang berusaha untuk menghentikan langkahnya. Kini Arema Malang. Roman Kemelo, umpan ia berikan kepada Fortune Udo namun dapat dihalau oleh John Scarlett. Harus berjibaku kembali lini belakang dari Persela Lamongan untuk menahan laju dan tekanan dari pemain-pemain Arema Malang. Bersiap Arif Suyono untuk lakukan lemparan ke dalam. Kepada Fortune Udo. Umpan langsung ia kirimkan dalam kotak penalti. Masih tidak dapat dijangkau oleh pemain-pemain Arema. Agustiar Batubara dibiarkan saja oleh Marcio Souza tadi. Cukup baik. Umpan langsung diagonal dikirimkan oleh Marcio Souza kepada Diki Firasat. Masih ada Alex Pulalo yang berhasil halau bola. Ekspresi dari Gusnul Yakin. Masih belum berada dalam posisi yang cukup ideal dengan hanya keunggulan 1-0 di derby Jawa Timur ini. Fandi. Morales. Masih Morales. Keita. Bustomi. Terlepas tadi. Tommy Rifka Putra tidak berhasil melewati Arif Suyono. Erik Setiawan. Tommy Rifka berhasil mencuri bola dari penguasaan Erik Setiawan tadi. Masih Tommy Rifka. Tidak cermat Boubacar Keita dengan cukup tenang tadi. Roman Kemelo sangat baik kerjasama dengan Arif Suyono. Keluar dari lapangan permainan, lemparan ke dalam justru bagi Persela Lamongan. Dibiarkan saja oleh Dadan Sudrajat. Sebuah clearance tadi yang dilakukan oleh Tommy Rifka Putra. Dan kita tampaknya melihat Carlos Raul Syukati yang masuk menggantikan Tommy Rifka Putra bagi kubu Persela.
Berarti di sini kita melihat akan ada tridente bagi Persela Lamongan yang sangat diperlukan untuk memecah telur, paling tidak menyamai kedudukan di pertandingan malam hari ini. Dan Hendra Ridwan yang masuk menggantikan peran dari Arif Suyono di kubu Arema Malang. Di saat Persela telah melakukan 3 kali pergantian pemain, sejauh ini Arema baru melakukan 1 kali pergantian pemain. Masih menyisakan kurang dari 10 menit di waktu reguler. Masih dengan keunggulan dari Arema Malang melalui gol bunuh diri dari Fabiano pada menit ke-53. Pemain muda Igede Sukadana tentunya merupakan salah satu pemain dengan masa depan. Masih berusia 20 tahun dan kini Roman Kemelo siap untuk melakukan sepak pojok. Cukup baik peran dari Roman Kemelo pada malam hari ini sebagai pengatur serangan dari Arema Malang. Kirimkan umpan. Masih ada lini belakang dari Persela Lamongan. Bustomi, Suroso kini. Terus memancing pemain-pemain Lamongan untuk maju meninggalkan daerahnya. Sukadana. Zainal Arifin tampaknya tadi tidak berhasil untuk melewati Erik Setiawan. Ya, sepanjang babak kedua ini sebenarnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Arema ini terlihat jauh lebih efektif dan peluang-peluang yang mereka ciptakan pun nyaris membuahkan hasil yang lebih optimal. Hanya saja memang kita lihat peluang-peluang tersebut menjadi mentah. Ini tentunya tidak terlepas dari kesigapan dari penjaga gawang Persela yang pada malam hari ini tampil cukup cemerlang. Bagaimana dia beberapa kali mementahkan peluang emas yang berhasil didapatkan oleh pemain-pemain tuan rumah Arema. Marcio Souza, Bubakar Keta halau tadi, Ahmad Bustomi kini bagi Arema Malang. Roman Kemelo. Masih Roman Kemelo, penetrasi dan umpan ia kirimkan langsung ke kotak penalti. Di sana ada Patricio Morales, masih Pato Morales berusaha untuk melewati Fabiano tadi. Cukup dingin Fabiano. Masih Hendra Ridwan kini bagi Arema Malang dengan ruang gerak dan umpan ia kirimkan tidak bisa dijangkau tadi oleh Fortune Udo, namun kini berada dalam penguasaan Roman Kemelo. Umpan dari Alex Pulalo. Ya, cukup impresif kita melihat penampilan dari Kemelo di babak kedua. Sangat aktif dalam membantu serangan. Dan kita melihat tadi sekilas bola yang disodorkan kepada Pato Morales sudah sangat matang. Namun sangat disayangkan bahwa kembali tidak ada sebuah finishing touch bagi Arema Malang. Sehingga segelintir permainan cantik belum menghasilkan sebuah klimaks yang optimal untuk menambah gol. Arema melalui Fandi Mokhtar kini dalam kotak penalti. Fandi dapat dialog dan Roman Kemelo, sebuah tembakan langsung yang masih berada di atas mistar. Ya, sangat disayangkan ya, sebuah serangan yang cukup bagus sebenarnya sudah diperlihatkan oleh para pemain Arema, bermula dari sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Fandi Mokhtar. Hanya saja memang sempat kandas. Hanya saja kembali kita melihat bagaimana Roman Kemelo gagal memanfaatkan situasi ini. Sebuah penyelesaian yang saya lihat juga terlalu terburu-buru yang tadi dilepaskan oleh Roman Kemelo. Diki Firasat. Masih Diki Firasat. Alex Robinson. Tommy Rifka. Kembali kepada Alex Robinson, berusaha untuk melewati 2 pemain sekaligus. Alex Robinson, Erik Setiawan dengan cukup sigap tadi mengambil bola. Pato Morales kembali. Namun ada Igede Sukadana. Kirimkan sebuah umpan. Masih kita tunggu, tampaknya telah diangkat bendera offside oleh hakim garis. Ya, mungkin satu hal yang harus diwaspadai oleh Arema adalah tidak terlalu sering memainkan bola di daerah sendiri. Kita melihat tadi Pato Morales mencoba melakukan inisiatif untuk melewati
salah seorang pemain Persela, namun kita melihat itu adalah sesuatu yang membahayakan. Hampir saja sebuah bola yang disodorkan ke jantung pertahanan Arema. Berbuah sebuah peluang bagi Persela, namun beruntung bagi lini belakang Arema bahwa penetrasi yang dilakukan oleh Diki Firasat adalah sebuah offside. Pato Morales kembali perlihatkan sebuah kelincahan dan sebuah teknik yang sangat prima. Umpan kepada Fortune Udo. Tidak berhasil tadi Fortune Udo. Begitu rapat tadi. Lini belakang dari Persela Lamongan kini dikejar oleh Carlos Raul Syukati. Ya, kita melihat bagaimana faktor stamina pun akan sangat mempengaruhi. Sisa waktu kurang lebih 5 menit. Waktu reguler. Diki Firasat. Masih Diki. Tommy Rifka. Diagonal lepaskan umpan Marcio Souza dan langsung disambut dengan sebuah tandukan. Tampaknya hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang bagi Arema Malang. Masih dengan keunggulan tuan rumah Arema Malang. Dan apabila skor bertahan tentunya ini merupakan kesuksesan 2 kali beruntun bagi tim Arema selepas 5 partai pendahulu yang mereka lakukan tanpa sebuah kemenangan pun. Diki Firasat, Tommy Rifka ataupun John Scarlett. Sebuah tarikan tadi oleh Fortune Udo kepada Alex Robinson. Inilah sosok pemain asal Liberia Alex Robinson. Pernah memperkuat Persekapas Pasuruan. Menggantikan peran dari Zahrahan sebelum akhirnya hijrah ke Persela Lamongan. Dan Fortune Udo dengan musim pertamanya di Jarum Indonesia Super League. Bergabung di putaran kedua John Scarlett berposisi di sebelah kiri selepas keluarnya Tommy Rifka Putra. Tampaknya terjadi sebuah pelanggaran. Ya, kita melihat meskipun ada tridente di lini depan Persela, namun distribusi bola yang tidak merata justru tidak membuat peran seorang Raul Syukati menonjol. Sehingga kita melihat pemain ex Persijap yang baru dimasukkan di babak kedua ini belum terlihat tajinya, padahal kita tahu pemain yang satu ini sangat berbahaya apabila mampu dioptimalkan dengan bola-bola ataupun umpan-umpan klasik, yaitu dari kaki ke kaki. Pemain yang sangat pintar berimprovisasi dan pemain yang memiliki skill individu di atas rata-rata. Sebuah tackling dari Diki Firasat kepada Hendra Ridwan tadi menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Arema Malang. Dan tampaknya bersiap masuk Boston Brown Nakbe pada menit ke-89 ini. Menggantikan peran dari Fortune Udo. Permainan yang impresif, kita melihat ditunjukkan Fortune Udo. Tidak pernah lelah mencari ruang gerak. Pemain yang tentu saja diharapkan bisa menyetel di tim Singoedan dalam sisa pertandingan di putaran kedua Jarum ISL musim ini. Kita baru menyaksikan Boston Brown Nakbe masuk menggantikan Fortune Udo, pemain yang musim lalu bermain untuk The Kong di Liga Vietnam, di mana sebelumnya ia juga bermain di Liga Indonesia bersama Perseman Manokwari. Aksi dari seorang Boston Brown langsung dengan sentuhan pertamanya telah masuk menjadi pemain pengganti. Masih melebar dari gawang Persela Lamongan. Ya, kita melihat bagaimana Boston ingin menunjukkan kualitasnya kepada Gus Dur Yakin, sehingga ia begitu aktif mencoba melakukan sesuatu yang imajinatif tadi. Terlepas tadi dari Agustiar Batubara. Pemain yang di musim lalu kerap menjadi kapten dari tim Pelita Jaya Purwakarta dan Kontan. Kegairahan yang diperlihatkan oleh publik dari kota Malang saat melihat timnya unggul 1-0 sejauh ini.
dan siap untuk meraih kemenangan kedua mereka secara beruntun. Roman Kemelo, dua pemain sekaligus yang berusaha untuk merebut bola dari pemain ini. Dan kembali Roman Kemelo berhasil untuk mendapat penguasaan bola, penetrasi dalam kotak penalti. Ya, bukan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain-pemain Persela dan tentunya tidak membuahkan pula tendangan penalti. Dan tambahan waktu 2 menit sebelum mencapai hasil akhir. 2 menit yang harus dipertahankan oleh tim tuan rumah untuk mendapatkan 3 poin maksimal. Perebutan bola masih dengan begitu baik di lini tengah. Carlos Sukati tadi. Masih Persela, kembali tackling, tampaknya berujung pada sebuah pelanggaran dan tendangan bebas Roman Kemelo tadi terhadap Carlos Raul Sukati. Carlos, kita melihat di sini bagaimana skill dari pemain ini memang sangat baik. Lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, dibiarkan oleh Boubacar Keita tadi. Dan bahkan kita menyaksikan Fabiano yang ikut naik ke jantung pertahanan dari Arema Malang, seakan ingin menebus kesalahan terhadap gol bunuh diri yang ia ciptakan. Ya, namun sangat disayangkan bahwa nasi sudah menjadi bubur. Kita tahu sudah telat tentunya bagi Persela bermain menyerang pada saat posisi tertinggal 1-0. Di mana kita melihat bagaimana para pemain Arema bermain dengan begitu percaya diri. Patricio Morales meskipun sudah dimakan stamina, namun kita melihat bagaimana ia tetap berjuang, tetap berlari sekeliling lapangan, dan ini menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Setelah tim Simo Edan bisa unggul 1-0 meskipun melalui proses gol bunuh diri seorang Fabiano. Erik Setiawan kirimkan umpan langsung menuju ke kotak penalti, tidak ada pemain yang menyambut. Dan akhirnya wasit Alil Rinengo meniup peluit panjang tanda berakhirnya derby Jawa Timur, di mana tuan rumah Arema Malang unggul 1-0 atas rival satu daerah yaitu Persela Lamongan, di mana gol diciptakan oleh Fabiano pada menit ke-53 merupakan ataupun melalui hasil bunuh diri. Dan mitra sepak bola, kita akan segera membahas mengenai jalannya pertandingan setelah pesan-pesan berikut ini.